Oke, kita akan coba, eee, munculkan munculkan atau kita bahas kunci jawaban dari, eee, apa namanya, tugas ya. Saya sudah cek ya, ada beberapa yang sudah bisa ya, supaya tidak penasaran begitu kan. Kita akan coba bahas saja ya. Baik, sudah kelihatan di, layar Anda masing-masing ya. Ini, apa namanya, soalnya kira-kira begini soalnya. Ini soalnya ya. Jadi Anda diminta untuk membuat ya, ini satu tabel ya. Tabel ini kan kalau kalau kita baca, kalau Anda baca pasti Anda ngerti ya, ini tabel apa kira-kira nih? Ada yang tahu? Tabel, isinya tabel apa? Informasi apa? KRS bukan, Pak? KRS ya. Enggak ya, Pak. Jadi isinya KRS atau rekap gitulah ya, rekap karena ini kan siswanya lebih dari satu ya. Tabel rekap dari, pengisian, atau pengambilan mata kuliah gitu ya. Pengambilan mata kuliah oleh sejumlah mahasiswa. Nah, kalau kita melihat nih ada 3 mahasiswa ya, ada Seli, ada Inul, ada Putri. Nah, masing-masing itu mengambil mata kuliah ada yang sama, ada yang berbeda, dan ada yang ngambil, mata kuliahnya ini kan random ya, ada yang semester 1, semester 3, semester 1, semester 2 ya, semester 2, semester 3 random nih. Nah, aturan dalam normalisasi mengatakan bahwa pertama adalah, sebuah tabel dikatakan memenuhi bentuk normal pertama atau dikatakan sebagai tabel yang normal, itu normal satu ya maksudnya, adalah pertama, tabel itu harus atomik, satu. Kalau atomik artinya kalau saya bikin irisan begitu ya, saya bikin irisan katakanlah, ini nggak bisa ada yang kosong. Katakanlah ini kalau saya bikin irisan di semester 1 saja, ya, saya bikin irisan antara field dan recordnya, maka akan ketemu nih, akan ketemu ya, Putri Patricia ini akan kosong di semester 1. Kemudian Sally Fatima akan kosong di semester 2. Inul akan kosong di semester 3. Nah, itu yang dimaksudkan belum atomik. Nah, bentuk seperti itu tidak bisa dilakukan nanti normalisasi kedua dan seterusnya sampai normal ketiga minimal. Itu aturan yang pertama. Ya, nah, jelas ya. Jadi ini karena belum atomik nih. Nah, bagaimana supaya supaya dia atomik? Ya kita harus menghilangkan yang kosong-kosong ini. Caranya bagaimana? Kan kita nggak mungkin mengisikan kode mata kuliah asal kita isikan, karena memang mahasiswanya tidak mengambil mata kuliah itu. Jadi kita kan nggak bisa isikan nih. Ya, artinya kita harus melebur. Ini kan field yang sebetulnya sejenis. Isinya apa isinya? Keterangannya aja nih. Semester 1, semester 2, semester 3. Tapi sebetulnya data yang masuk ke dalam field-nya itu adalah kode mata kuliah. Ini kode mata kuliah nih. Nah, kode mata kuliah inilah yang harus kita lebur ke dalam satu field. Begitu ya, ke dalam satu field. Ya, nah ini adalah satu aturan. Aturan yang lain adalah bahwa dia tidak boleh berulang gitu. Artinya field yang sama tuh nggak boleh berulang. Katakanlah kalau kalau tabel ini kita buat, ya Anda kuliah sampai semester berapa nih? Sampai semester 8. Berarti kita punya field semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8. Dalam aturan konteks dia bukan untuk, konsumsi normalisasi, Anda menyajikan tabel seperti itu boleh. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita akan merujuk untuk mendefinisikan sebuah database relasional, ya harus dinormalkan dulu gitu. Kalau ini sebagai laporan boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu ya, itu aturannya. Nah, kita kita harus melakukan, peleburan nih, diubah gitu, supaya dia memenuhi syarat normalisasi pertama. Bagaimana hilangkan yang berulangnya? Sehingga kita lebur. Ya, sekarang Anda bandingkan dulu dengan yang atasnya, saya perkecil sedikit supaya bisa lihat.
Sekarang Anda lihat di tampilan yang atas, tabel yang atas. Saya akan hilangkan keterangan semester. Saya masukkan dengan nama field baru, kode mata kuliah. Dengan saya memasukkan kode mata kuliah, field-nya nambah, rekodnya nambah nih. Rekodnya nambah. Tapi ini sudah memenuhi normalisasi pertama. Kenapa? Karena satu, tidak ada yang atomik. Satu. Yang kedua, nggak ada field yang berulang. Ya, beres nih sebetulnya. Di normal ke satu udah beres. Gitu. Makanya kenapa di sini field tabelnya sederhana, saudara ya. Anda di dua langkah sampai normal kedua saja sudah beres sebetulnya ini. Kita nggak perlu sampai normal ketiga, mencari yang transitif nggak perlu, karena nggak ada memang. Oke ya, kemudian paham ya sampai bentuk normal ke satu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sampai bentuk normal ke satu nih. Ini Pak, nama fieldnya apakah harus kode mata kuliah? Enggak, bebas. Ya, mau KM, kode mata kuliah disingkat boleh. Ya, kode underscore matkul boleh, bebas. Yang penting ini adalah field yang sejenis isinya sebetulnya kan kode mata kuliah. Ya, jadi sudah tidak anomali lagi nih. Artinya sudah memenuhi syarat ya, memenuhi standar sebagai bentuk normal yang pertama. Paham ya? Sampai di bentuk normal ke satu. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Ya, ini saya mencoba menjelaskan. Barangkali ada yang kemarin sudah menjawab. Ada di clue-nya ada di materi hari ini. Ya, sengaja materinya saya tidak upload dulu. Ya, jadi supaya Anda berpikir dulu kan. Karena kan ada yang belum mengumpulkan tuh ya, belum mengumpulkan. Saya lihat masih tidak mengumpulkan ya, sudah ya. Saya masih nunggu-nunggu, barangkali ada yang masih mau mengumpulkan, tapi sudah tidak ada yang ngumpulin lagi ya, sudah. Oke ya, baik. Normal satu gampang ya. Baik, sekarang normal 2. Jadi kalau nanti Anda ketemu bentuk yang kayak gini, udah hilangkan aja gitu. Dihilangkan perulangannya, kemudian lebur ke dalam satu field baru. Ya, udah beres tuh kan. Udah nggak ada yang berulang dan atomik, udah beres. Nah, dari tabel bentuk yang normal pertama, ya, Anda tinggal mencari mana field yang masih belum bergantung penuh kepada field kuncinya. Atau cari primary key dari tabel ini. Kalau tabelnya cukup besar, tabelnya cukup kompleks, bisa jadi field kuncinya nggak cuma satu. Gitu. Tapi yang harus Anda cari pertama adalah field kunci yang dari tabel di normal satu tuh mana sih gampangnya? Betul ya? Kan gampangnya apa? Oh, gampangnya adalah NPM. Ini sebagai field kunci. Nama dan dosen wali, nama bergantung ke NPM. Tapi dosen wali, kita tidak bisa mengatakan bergantung ke NPM, dia bergantung ke nama. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Artinya, mana yang belum bergantung penuh kepada field kuncinya. Artinya, kita hilangkan. Kalau bentuknya masih seperti ini, nih, saudara, bentuknya masih kayak begini ya. Ini bentuknya masih normal ke satu. Masih terdapat anomali apa di normal ke satu? Kalau kita nggak masukkan dia ke normal kedua. Oke, ada yang bisa jawab? Anomali insert dulu. Bisa jelaskan nggak anomali insertnya apa? Di normal ke satu. Silakan. Ada anomali insert nih, anomali penyisipan. Apa yang Anda temukan? Anomali penyisipan apa? Ini bentuk normal ke satu udah benar, ya, tapi masih anomali. Ada yang bisa jawab? Anomali insertnya apa? Dibentuk di tabel ini. Pak, kalau misalkan masukin data dosen wali itu harus namanya dulu, Pak. Kalau saya mau masuk, Benar nggak, Pak? Saya mau masuk ini ambil contoh nih, ada yang jawab, saya masukkan dosen wali. Ini nggak bisa, saya nggak bisa langsung masukin dosen wali.
Syaratnya apa? Masukin dosen wali. Saya masukin dosen wali Petrus Okibi misalkan dosen wali. Bisa nggak? Saya langsung masukkan di tabel ini. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Syaratnya apa? Syaratnya harus, NPM dulu sama nama Ada mahasiswa. siswanya. Harus ada siswanya. Kalau nggak ada siswanya, saya nggak bisa masukin dosen wali. Ya, itu insert yang pertama. Insert yang kedua, ada satu lagi. Apa? Betul tadi, saya nggak bisa masukin dosen wali. Kalau NPM sama nama kan satu set ya, karena ini kan field kuncinya nih. Yang kedua apa? Saya nggak bisa masukin kode mata kuliah Sat baru. iya, kode mata kuliah, Pak. Kode mata kuliah saya nggak bisa masukkan. Ya, padahal kode mata kuliah ada sekitar 30, 40 mungkin kalau kita gabungkan dalam satu fakultas ada ratusan kode mata kuliah, saya nggak bisa masukkan. Syaratnya apa? Harus ada mahasiswanya, harus ada dosen walinya, baru saya bisa masukkan kode mata kuliah. Itu anomali insertnya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, Anda ketemu soal, cari anomali yang terdapat di dalam tabel, ya. Coba cari anomalinya apa aja. Ya, Anda harus bisa jelaskan anomalinya. Anomali ada 3 ya, ada insert, ada update, ada delete. Ya, update delete silakan ya, Anda bisa lihat di materi minggu lalu ini update delete-nya apa, misalkan ya. Ya ini contoh ya, artinya apa? Artinya kita belum bisa mengatakan bahwa ini menjadi sebuah apa? Sebuah tabel yang bebas anomali. Itu maksudnya ya, ini tabelnya masih ada anomalinya, makanya masih belum selesai. Itu. Oke ya. Baik, artinya sekarang kita perlu melakukan normalisasi yang kedua. Betul ya? Normalisasi yang kedua. Normalisasi yang kedua, ini normal kedua ya, normal kedua. Dari normal ke satu kita cari field yang jadi kuncinya, memastikan fieldnya sudah bergantung penuh. Kita ambil dulu nih, betul ya? Kita ambil dulu. Setelah kita ambil, yang terjadi apa? Yang terjadi keluar nih, karena setiap NPM 1000 namanya Sally, dosen walinya nggak berubah. 1000 Sally Fatima sama dosen walinya. Saya keluarin NPM nama dosen wali. Artinya A memberikan pengaruh ke B dan C. Jadi kalau Anda tuliskan tuh begini nih. Ya, A kalau kita lihat gitu ya. Nah, ya B dan C bergantung sama A. Karena A bergantung sama B, katakanlah gitu ya. B bergantung sama C, berarti A mempengaruhi B dan C. Kira-kira Anda bisa tuliskan seperti itu. Ya, kalau dalam ketergantungan fungsional kan begitu ya. Jadi B bergantung sama A, C bergantung sama B. Oh ya, berarti A atau B dan C bergantung sama A. Maka saya bisa jadikan ini sebagai satu relasi A, B, dan C-nya tuh. Ya, tapi D-nya enggak. D-nya enggak nih. D enggak bergantung ke NPM, D enggak bergantung ke nama, D enggak bergantung ke dosen wali. Ya, bisa jadi ada kode mata kuliah yang sama yang diambil oleh mahasiswa yang berbeda. Cukup jelas ya saudara ya. Ini kayak Inul sama, sorry ya, Inul sama siapa nih? Ini Inul ada 1234 ya, sorry, ini salah tulis ya, nih, sorry. Saya ganti ya. 1234 tuh ya. Ini kan ini 134 nih. Sama-sama si Sally ya. Oke, tolong cek ya yang lainnya. Oke, nah. Ini kita lihat ya. Ini 1234 nggak selalu Dedi, ternyata ada Ruslan. Artinya kita nggak bisa masukkan mata kuliah ini ke dalam relasi yang sama dengan A, B, dan C. Kalau kita keluarkan hanya B dan C yang bergantung sama A. Ini satu relasi. Ya. Relasi yang kedua,
kode mata kuliah ya tidak bisa muncul kalau tidak ada NPM-nya. Betul ya? Jadi NPM-nya tetap di tabel transaksi ini, NPM-nya. Menyisakan kode mata kuliah. Lah sekarang relasi yang terjadi apa? Kalau saya pengen tahu, ini kode mata kuliah yang 1, 2, 3, 4, NPM 1000 itu siapa sih namanya? Oh, saya cek ke tabel, ya katakanlah ini apa nih? Tabel mahasiswa. Ya, oke. Yang bawahnya tabel apa? Tabel ambil matkul gitu ya? Ah, gitu kan? Betul nggak? Berelasi nggak antara tabel mahasiswa dan tabel ambil matkul? Iya, Berelasi ya? Pak, benar. Oke. Lah sekarang kalau kita lihat lagi, udah paham belum sampai sini nih? Sampai dibentuk ini tabel sederhana aja. Ya, nanti di UAS baru tabelnya yang rada-rada lumayan. Kalau penjelasan latihan sih, ya nanti kalau Anda lihat di materi yang baru ini lumayan ya. Pelajarin dulu tuh ya, dibaca-baca dulu. Nanti videonya nyusul, videonya saya upload nanti ya. Videonya saya upload. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya tanya nih. Saya tanya, masih ada anomali nggak? Apakah di tabel mahasiswa atau di tabel ambil matkul? Ada nggak? Kira-kira. Yang di tabel mahasiswa sih, Pak, Apa? yang masukin Mahasiswa. dosen wali tuh. Masukin Itu dosen wali. yang insert, Masukin dosen walinya. ya berarti harus masukin nama mahasiswanya dulu. Oke, ketemu. Apa nggak usah, Pak? Kalau saya biarkan ini terjadi seperti ini, anomalinya satu, di anomali insert aja udah ketemu nih. Saya tidak bisa memasukkan dosen wali yang baru. Satu. Ya, cukup jelas yang lain ya. Tadi Nursifa udah jawab nih. Dosen walinya nggak bisa di-insert. Satu. Itu anomali insert. Oke. Ada dua anomali lagi. Sekarang anomali delete. Apa pengaruhnya anomali delete ke tabel mahasiswa? Kita belum lihat tabel ambil matkul nih. Ya, ke tabel mahasiswa. Tuh tadi anomali insert-nya udah ketemu. Anomali delete-nya apa? Apa anomali delete-nya? Ayo, harus bisa. Terjadi jika kita melakukan delete, maka akan menghapus yang lain. Nah, gitu. Contohnya apa? Ayo, bisa ketemu? Oke. Ini mahasiswa si Inul nih keluar. DO. Ya, drop out. Gitu kan. Keluar, harus keluar aja. Harus nggak cuti, nggak apa. Keluar. Pokoknya dia pindah domisili, keluar. Ya. Melanjutkan di kota lain, gitu kan. Hilang nggak namanya? Detail mahasiswa. Hilang, Pak. Hilang ya? Oke. Hilangnya si Inul ini berpengaruh ke apa? Berpengaruh sama nama dosen walinya. Ruslannya hilang. Padahal Ruslannya nggak DO, Ruslan masih ngajar di situ. Tapi karena Inulnya keluar, hilanglah dia dari tabel mahasiswa. Solusinya apa? Buat ini, Pak, tabel dosen walinya. Bikin tabel dosen wali. Ya, gawe maning tabel dosen wali ya. Kita bikinlah di sini tabel dosen wali. Kita bikin nih. Nah, oke. Kita hilangin ya. Ini kita hilangin ya. Kita hilangin, terus ini kita hilangin juga kan? Oke, ini kita hilangin juga. Ya, ini tabel dosen wali. Oke. Ya, silakan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan nih, saudara ya. Silakan langsung, jangan diem-diem aja ya. UAS nggak ada pertanyaan, langsung kerjakan. Ini kira-kira
bentuknya kalau kita sudah menghilangkan anomalinya. Kalau sampai normal 2 udah beres, oh ternyata belum kelar. Kita bikinlah normal yang ketiga. Ya, normal ketiga. Setelah normal ketiga, maka menjadi bagaimana? Menjadi begini normal ketiga nih, saudara ya. Betul ya? Oke. Kelihatan Pak, nggak? izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Yang tabel dosen wali itu kan nggak ada relasinya tuh, Pak. Kalau tabel ambil matkul kan ada NPM-nya. Kalau di tabel dosen wali sih emang kayak gitu aja apa harus ada NPM-nya, Pak? Enggak usah, tabel katakanlah gini ya, katakanlah kalau Anda nantinya mengembangkan, kalau misalkan Anda memberikan clue, ya, kasih NPM, kode dosen, ya otomatis di sini jadi kode dosen kan gitu ya. Tapi kalau Anda tidak mengubah strukturnya, katakanlah dosen wali seperti ini, ya cukup begini kan. Kan saya cukup taruh aja kan dosen, betul ya? Dosen wali ya, dosen walinya taruh di sini otomatis. Ya sebetulnya ini juga masih ada anomali sebetulnya, ya kalau kita gali lagi masih ada anomali. Ya, tapi kalau kita melihat di tabel mahasiswa, maka tabel mahasiswanya jadi apa nih? Boleh nggak tabel mahasiswa yang ditulis begini? Ini tabel mahasiswa nih, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Kan ini udah masuk ya, tabel ambil ambil matkul, ini keluar ke sini, maka ini harus apa nih? Ini hilang, saudara. Masa mahasiswanya ada yang sama? Kan gitu jadinya. Ini nggak sama ya? Tuh, ini hilang nih. Betul nggak? Coba Anda lihat. Kan gini harusnya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, gitu ya. Ini hilang ini otomatis karena ini udah keluar ke sini, ini hilang mahasiswanya nggak berulang. Sally sekali, Inul sekali, Putri sekali. Kalau misalkan Anda ingin melakukan proses restrukturisasi tabel ya, itu namanya restrukturisasi tabel, memodifikasi tabel, boleh saja. Ini diberikan kode dosen, maka di sini adalah kode dosen. Boleh, tidak ada masalah ya. Nah, dalam konteks ini sudah cukup sampai normal ketiga. Anomali insert, saya mau masukin nama dosen wali, masukin aja ke sini. Mau 20 dosen nggak apa-apa. Di mana masukinnya? Di tabel dosen wali. Gitu. Saya mau masukin mahasiswa, 30 mahasiswa, masukin aja. Ya, masukin aja. Asalkan syaratnya dosen wali yang sudah Anda masukkan lebih dulu ke tabel dosen wali. Ada kemungkinan bahwa dosen wali tidak semuanya muncul di tabel mahasiswa, betul nggak? Tapi semua mahasiswa, dosen walinya harus yang sudah ada di tabel dosen wali. Gitu aja. Ya, cukup jelas nggak, saudara? Ya ini kalau kita perpanjang lagi, ya di tabel ambil matkul ada anomali apa? Yo, tabel ambil matkul. Anomali apa yang Anda temukan? Ketemu? Ada ini anomalinya jelas sekali kelihatan. Ya, ada yang jeli melihat anomali apa? Tabel matkul. 3 anomali malah ada, insert ada, update ada, delete ada. Ada yang bisa temukan? Oke ya, kita lihat sama-sama ya. 1, insert. Saya nggak bisa masukin mata kuliah baru. Di mana saya inputnya? Gimana cara nginputnya? Masukin mata kuliah baru. Harus harus ada yang ngambil. Kalau kita pikirkan bahwa mata kuliah itu kan ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, betul ya? Nah, saya bisa masukin mata kuliah pilihan di tabel apa? Kan nggak tersedia tabelnya. Betul ya? Artinya apa?
Ya saya bikin lagi tabel matkul. Isinya apa? Ya kode mata kuliah isinya. Itu aja. Bikin lagi satu tabel. Jadi katakanlah sebuah bentuk relasional dalam tabel. Kalau Anda lihat, aduh Pak, dari tabel segini aja ternyata banyak jadinya tabel, Saudara. Ya. Jadi kalau kita mau ambil lagi, ya kita masukkan lagi. Dimasukin lagi di sini, munculin aja Saudara ya, tabel matkul. Nah, gitu kan? Tabel matkul. Ilangin yang sama ya, ilangin yang sama. Ya, ini tadi kan ada yang salah nih ya, harusnya ini si Inul nih, berapa nih? 1, 2, 3, 4 nih bareng sama ini ya. Saya edit ya. Oke, berarti ini juga 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, yang sama mana yang sama? Ya ini ilangin yang samanya. Delete aja. Tuh. Ya. Betul ya? Ada 4 mata kuliah kan sebetulnya kalau kita lihat dari sini ya. Ini ada 4 mata kuliah kan? Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Silakan. Tuh ya, yang samanya dihilangin, yang samanya ini 1, 2, 3, 4 ya, hilangin. Artinya, ya, ini dihilangin apanya? Delete. Tuh, di-delete. Muncullah. Nanti kalau pengembangan ya nama mata kuliah, ini kode dosen, nama dosen wali, dan sebagainya. Maka kalau sudah jadi begini, ini terbilang sudah lebih aman. Anda mau ngedelete mata siswa bisa ya, tabel mata kuliah nggak jadi si Inul ya, nggak jadi nih, gitu kan. Atau yang 102 ini 2000 nggak jadi, delete, hilang mata kuliahnya. Saya ngedelete di tabel ambil mata kuliah, di tabel mata kuliah mah nggak hilang, mata kuliah tetap ada. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak sampai di sini? Cukup jelas ya? Jadi kita lihat bahwa dari satu bentuk yang sederhana, ya, kalau kita turunkan lagi ya, kita restrukturisasi lagi, oh ternyata bisa jadi 4 tabel, Saudara ya, bisa jadi 4 tabel, gitu. Jadi usahakan kalau misalkan Anda melihat sampai normal ini kan sampai normal kedua kan beres sebetulnya ya. Ya, waduh ternyata masih ini belum, normal ketiga diselesaikan. Normal ketiga jadilah begini. Jadi sebetulnya normal tuh langkah Anda melakukan normalisasi, itu berapa langkah? Ya, biasanya sih sampai langkah ketiga biasanya udah beres. Baik, jelas ya? Cukup jelas penjelasan saya. Ini saya rekod ya, saya rekod nanti saya upload ke Anda. Barangkali ada yang nggak join Zoom, ya silakan bisa dengerin videonya, bisa lihat videonya. Oke ya, 11 ya. Oke, kalau 11 saya stop share dulu. Oke, ini ada chat ya, chatnya apa isinya? Ya, ya udah dicantumin ya. 1, 2, 3, 4 udah saya cantumkan tuh. Ya, nanti silakan dicek-cek lagi di tadi penjelasannya ya, disesuaikan. Oke, ada 16 yang hadir ya. Ini banyak yang tidak hadir di pertemuan terakhir ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah tidak ada kuota atau bagaimana ya, saya nggak tahu nih ya. Tapi mudah-mudahan sih ini yang hadir memahami apa yang saya jelaskan, Saudara ya. Apa yang saya jelaskan. Ya, Nur Iksan telat masuk ya, saya maklumi lah ya. Awal-awal dingin begini kan biasanya bangunnya bangun siang. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, nanti videonya ini Zoom-nya tidak saya perpanjang ya, saya akan cut di 40 menit saja. Nanti saya akan coba buat video pembelajarannya, ditunggu sampai jam 12 siang. Nanti silakan Anda pelajari videonya. Kemudian kehadiran dari WA saja ya, dari WA dengan mencantumkan screenshot Zoom ini.
Ya, jadi screenshot Zoom-nya tolong dicantumkan, memastikan bahwa Anda mendengerin dulu ya, didengerin dulu. Ini kan penjelasan materi ya. Nanti videonya saya buat, video yang minggu ini ya saya buat. Oke itu ya, saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Pak, terima kasih Pak. Ya, Oke, Pak. Terima kasih. sehat-sehat ya. Oke.